Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di kompetisi stand up komedi Cafe Tebing. Tentunya Taman Botani Sukorambi. Alright, yes, bareng saya Nyong dan teman saya Andre Gepeng yang akan menemani kalian semua sampai akhir nanti. dan kebetulan hari ini adalah babak semifinal. Ya, dan malam hari ini sudah ada 5 peserta yang akan perform. 6 peserta. 6 peserta yang akan perform. Dan nantinya akan dieliminasi 4. 4. Akan Otomatis diambil 2. 2 orang akan lolos ke babak final. Ya, kapan itu babak final? Babak final akan diadakan pada tanggal 9 April 2021, tepatnya hari Jumat. Ya, pastinya di Cafe Tebing Taman Botani Sukorambi. Dan juga ada guest star Ya. dan juga juri. Ada Firza Falos dan juga Dani. Aditya. Alright. Dani Aditya. Siapa yang nggak tahu Dani Aditya? Dia adalah komik Malang terkenal. Sangat terkenal. Kita Firza bawa dari komik Surabaya dan juga Malang. Ya, mantap sekali. Pasti Sama-sama alumni dari Suci 6 Kompas Iya, TV. sama-sama. Suci 5 dan Suci 6. Ya, Suci 5 Aditya. Dan Terus Suci 6-nya Firza Firza Falaza. Falaza. Benar. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Jember. Dan ada Bank BNI. Ada juga Justan. Dan pastinya Jember 1 TV. Mantap. Mantap sekali. Mantap, Jember 1 TV. Iya. Dan kita akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu. Iya, pastinya di Jember 1 TV jam 7 malam. Oke. Dan tidak perlu lama-lama lagi. Iya, kita sudah Kita akan menghadirkan juri dan mentor-mentor kesayangan kita. Kita ada 3 juri dan 4 mentor seperti biasa. Yes. Ya, kita panggil juri yang pertama. Ya. Siapa, Dre? Dia nih juri tetap di kompetisi ini, Mas Jong. Woi. Wih, siapa lagi kalau bukan Rizky Bibi. Alright. Wow. Saya suka stand up comedy Cafe Tebing. Iya. Sudah ada backsoundnya saya. Yes. Kebetulan pada malam ini Ya, temanya adalah liburan. liburan. Nah, Liburan. liburan. Oke, saya akan tanya kepada Rizky Bibir. Iya. Definisi dari liburan apa menurut Anda? Liburan adalah, kenapa saya menyambung sama outfit saya. Iya, Wow. iya, iya. Liburan itu di rumah saja, makanya saya pakai ini. Itu Anda lebih nggak ada bondo ya. Iya benar. Bir, itu bukan liburan. Tapi Itu libur. iya benar. Ini dipakai. Iya. Gak enak, gak. Diginikan. Ya. Oke, terima kasih Rizky Bibir. Terima kasih, Rizky Silakan Bibir. ke tempat Silakan. duduknya. Siapa Dan- lagi Mas Yong? Untuk juri kedua dan Ya. dia adalah juri tetap kita. Iya, pastinya. Dia the master. Wih, the the one master and of only. Jember 1 TV. Wis. Siapa dia? Calondo. Please welcome Colondo. Iya. Kenapa Calondo masuk musiknya nggak ada? Telat. Selamat malam Colondo. Selamat. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Ya, baik. Ya, Pak, sehat. Sehat lah. Waras. tambah gede ya. Apa nih tambah gede? Wetenge. Oh, alah iya. Sesama bakul kompor gas. Pak. Bagus kompor kasih. Oke, definisi liburan menurut Cak Londo. Apa ada? Saya kan orangnya out of the box gitu. Iya. Out of Kok gedebok sih? Kalau the box itu Out of biasa. Biasa. Dia berarti masih berada dalam kota. Iya. Ya. Nah, saya di luar kota kan gedebok. Gitu. Jadi Berarti- out of the box. Oh, kalau off Jadi ketika Lebih pada gedeng ya. kalau orang-orang umum itu liburan mereka bersiar, Heeh. saya liburan malah bekerja. Oh, Anda saya. mungkin ada pertanyaan kenapa? Biasanya pakai celana pendek. kok Iya, pakai kok celana tumben Kenapa? sekali pakai celana Kenapa? panjang. Karena liburan saya isi dengan pekerjaan. Saya baru buka laundry. Nah ini celana pelanggan, Iya. ini baju tetangga. Jadi lebih, Lebih kepada dolim ya. tidak bondo ya. Iya, lebih kepada dolim. Oke, terima kasih Cak Londo. Terima kasih Calondo, silakan ke tempat duduknya. Next, Andre. Ya, ini Mas Yong dulu di episode sebelumnya dia pernah datang di sini juga. Iya. Langsung saja kita panggilkan ini dia Hamim.
Selamat malam Hamim. Iki lho, gak krungu. Nah, selamat malam Hamim. Hap. Woi. Hap, bahasa Nek kok ngene berarti dia Thailand. sering liburan. Iya, Liburan nang Thailand. Dutu. Endi? Acung. Oh, acung sih. Acung. Enggak Ano ero. kayak cakap. Lehap kenapa kok lehap apa kok lehap? Bagi pemirsa yang nggak tahu ya, di bawah Di sini ada, ya, ada subtitlenya. subtitlenya. Kebetulan subtitlenya itu lebah ganteng. Ya. Subtitlenya lebah ganteng ya. Anda bicara seperti ini nambah-nambah IPR masih dia aja Anda ini. Biar ada kerjaan ya di sana. Definisi liburan menurut Hamim. Apa? Liburan ya saya Liburan, bener liduran. Liburan, Iya, iya. liburan. definisi liburan ya paling hari Minggu. Iya tahu. Iya, weekend boleh, boleh. Ya. Nggak, yang penting nggak ada cicilan ya. Kita bebas dari Iya. cicilan. Kita Hari sudah Minggu merasa berarti bebas dari cicilan. Iya. Besok ingat lagi. Oke. Kalau lihat dari outfitnya nih, Wah. rencana mau liburan kemana nih? Filipin. Patoy. Panas yo, panas nang Filipina. Mau daftar jadi Pelatihan. Ngawur. Oke, terima kasih Terima kasih, Hamim. silakan Hamim. Aku wedine tak lanjut. Tepuk tangan untuk Hamim dong. Ngawur mesti. Iya. Dan Ya, langsung kita panggilkan keempat mentor kita pada malam hari ini. Ada Alan Pamungkas, ada Dimas ada Roko Jalu, dan ada Dani. Iya, mantap, mantap, mantap. Agak maju kan. Kang, Iya. Hei. saya suka. Dan nanti aja. Ya. Nanti Kok aja. ditukar sih? Nanti aja. Kasih, kasih. Oke, definisi liburan menurut Raka Raka Jalu. Sopo sih? Duh, ya apa sih? Yo bener, telengi sore. Batukmu, Iya. batukmu kemeringit loh, gak gue kanebo kan. Kanebo. Iya. Tisu. Isu dong. Apa? Apa? Definisi liburan. Oh, Ya. Definisi liburan itu, ya itu disebut Andre. apa definisi liburan? Yang penting tanggalan merah, Mas. Libur. Ya, masuk. Iya, boleh. Oke, silakan. Masuk. Kau Deni. Oh, Denny. Ah, iki. Digawe cokar PD. Definisi liburan buat saya itu kalau habis puasaan. Iya. Lebaran. Oke, mantap. Lebaran. Siar terus. Iya. Cek. Tes. Karena saya belum kerja, jadi liburan itu setiap hari ya. Wah, lebih kepada pengangguran. Iya. ya. Iya. Oke, Terus mantap. ini siapa Nah, siapa ini. pesan rujak ini? Hei. Kalau dari pakaiannya, dia sering berlibur. Iya. Saya Dan salah, pasti lucu. saya salah tempat, salah acara. Anda siapa sebenarnya? MC Dangdut. Oh, Masa? coba. Coba. Ta. Aku kurang nyap nonyo. Iki mau saya ngomong ini. Iki mau. Tak dudui kalau Ya, MC Pak, ya, Pak, Dani. ya, Pak. Ya, Bo. The real ideal dangdut vocalist of Indonesia. Who is Rayu. the most expected one always. Bersama Sonata Samudra Record, si rambut jagung mempersembahkan untuk Anda. Deviana Safara masih bersama Sona. So, ya. Terima kasih. Oh, masih dangdut. Kok iso hafal sih? Ya iyalah, aku sinau kok demi acara ini. Sangar, Jai. Sangar. Para mentor silakan Ya. ke Oke, tempat terima kasih. yang sudah Sini disediakan. kamu. Ini kamu. Khusus untuk Anda. Anda ya. Iya. Kan sudah saya bilang, Ya. kalau pakai kaos kaki jangan yang panjang-panjang. Kos kaki tua, ngulune lebat. Ya itu dia teputan buat juri dan mentor pada malam hari ini. Iya, kita ada 6 peserta dan masing-masing peserta akan perform kurang lebih 8 sampai 10 menit. Ya. Kemudian akan seperti biasa dikomentari pada juri, kemudian dibela sama pada mentor. Sampai akhir nanti pengumuman dan menentukan siapa yang akan lolos ke babak final dan siapa yang akan tereliminasi. Ya, ini adalah kompetisi, Ya. bukan open mic, bukan show. Iya. Jadi ada yang tereliminasi pastinya. Pasti. Sudah siap dengan peserta yang pertama? Mantap. Ini. Dia ini adalah seorang pelajar, teman-teman. Baik, Iya. gak usah lama-lama. Langsung Kita saja. sambut, ini dia. Seto!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum terpelajar. Perkenalkan, nama saya Seto. Dan malam ini temanya liburan. Minggu lalu itu hobi. Padahal kalau diperhatikan, hobi dan liburan sangat berkaitan. Begini, hobi dilakukan pada waktu luang. Dan liburan ada banyak waktu luang. Kenapa temanya nggak jadi satu kan? Waktu luang, biar nggak susah-susah. Kok sama seperti di sekolah saya, pelajaran matematika jadi 2, padahal keduanya mirip. Saya curiga panitia kompetisi ini guru saya sendiri. Pak Hadi, di mana Anda Pak? Saya belum paham kalkulus ini Pak. Kalau tahu materinya hampir sama, mending saya nulis sejak 2 minggu yang lalu. Soalnya bagi saya yang notabene-nya pelajar, nulis materi buat stand up 8 menit, itu sama kayak mas-mas editor suruh ngerjain fungsi limit aljabar. Bisa, tapi lama. Saya yakin kalau mas-mas editor disuruh nulis materi 8 menit juga lama. Apalagi saya disuruh ngedit materinya mas editor. Tambah lama lagi. Dan sebagai pelajar, liburan adalah sesuatu yang selalu kita tunggu. Tapi itu sebelum COVID. Semenjak COVID, kita sekolah di rumah. Jadi sekolah itu udah kayak libur. Akibatnya kalau libur beneran udah nggak kayak libur. Lebih mirip jam kos. Jadi kalau dihitung-hitung, saya 1 tahun lebih udah nggak liburan. Saya takut syaraf-syaraf liburan saya sudah mati. Kemarin saya ke kolam renang, tapi otot saya nggak mau renang. Saya takut ke gunung kan, nanti otot saya juga nggak mau renang. Dan sebelum liburan sekolah itu biasanya guru-guru ngasih wejangan gitu, pesan-pesan. Waktu itu pesannya begini, Nak, liburan sempatkan waktu untuk belajar. Kalian tahu Alexander Graham Bell? Beliau belajar hanya menggunakan lilin, tapi bisa jadi penemu telepon. Lalu ada William Shakespeare, beliau belajar hanya dengan lampu jalan. Bisa jadi penyair terkenal dalam sejarah Inggris. Yang saya pikir, satu pakai lilin, satu pakai lampu jalan. Siang hari mereka ngapain? Kenapa nggak belajar siang kan? Kalian siang nulis materi, enggak kan? Enggak ada stand up Inggris di sana. Dan karena kita menyebutnya jam kos, kita isi hari libur dengan mengerjakan tugas yang masih kosong. Waktu itu saya di WhatsApp guru, Seto, tugasmu yang ini masih kosong. Saya tunggu sampai jam 10. Saya balas, iya Bu, maaf ada masalah jaringan. Itu kan masalah kamu, bukan masalah ibu. Balasannya udah nggak enak. Saya tunggu 5 menit, saya chat lagi. Bu, tugas sudah saya kirim ke email ibu. Mana, kok belum masuk? Ya itu kan masalah ibu, bukan masalah saya. Yang penting saya sudah kirim. Habis itu gurunya kena mental teman-teman. Pergi ke pasar, beli sayur, duitnya kurang. Kata penjual, Bu ini uangnya kurang. Itu masalah Mbak, bukan masalah saya. Di rumah bikinin kopi buat suaminya, kebanyakan gula kan. Bu kopinya kemanisan. Itu masalah Bapak, bukan masalah saya. Bapaknya bingung, Ibu hari ini ada masalah apa sih? Ini masalah Seto, bukan masalah saya. Jadi saya liburan memang gak kemana-mana. Padahal destinasi wisata di daerah Ambulu dan sekitarnya itu banyak. Ada Papuma, Watulo, Teluk Love. Bahkan jumlah objek wisata di daerah Ambulu itu lebih banyak daripada di daerah yang sedikit.
Kalian yang dari luar Ambulu enak. Ke Papuma bawa tikar, bawa baju ganti. Bisa disebut liburan. Kalau saya nggak bisa. Saya paling mentok bawa peluit. Terus, Pak Up. Jangan kunci setir ya Pak. Loh ini kan mobil. Nggak ada ya Pak? Nggak ada lah. Oh ini saya ada Pak, 15.000 second. Jadi kalau nggak jadi tukang parkir, kita orang Ambulu ya jualan. Baru 5 menit, aduh susah. Padahal rencana saya setelah kompetisi ini saya mau bikin tour. Studi tour. Destinasi wisata lain di Ambulu, kalian tahu Dimra Park? Itu rumah saya deket banget sama Dimra. Saking deketnya nih, kalau soundnya kekencengan, itu bapak saya yang negur. Duk, hei, soundnya kebanteran rek, anakku sinau iku lho, nggawe lilin. Jadi kalau kalian ke sana lihat bapak-bapak pakai singlet, jangan kaget. Soalnya saya pertama juga kaget, nggak ada yang ngomong. Kalian kan sudah saya omongi, jangan kaget. Dan karena nggak kemana-mana juga, saya juga jarang mandi, teman. Karena saya masih meneliti keanehan pada handuk mandi. Jadi begini, kita mandi pakai sabun, pakai air, jadi bersih kan? Terus kalau kita pakai handuk, lama-lama handuknya kotor. Dari mana asal noda pada handuk? Aneh kan? Atau jangan-jangan selama ini kita salah cara pakai handuk. Harusnya di awal kita pakai handuk dulu, kita kasih sabun, kasih air. Handuknya bersih kan? Tapi kitanya kotor. Jangan-jangan selama ini kita salah cara pakai kita. Dan liburan itu biasanya paling pol itu berkunjung di rumah saudara. Tapi saya kesel kalau saudaranya baru punya bayi. Jadi waktu ditanya umur berapa? 17 minggu. Kan kita jadi mikir dulu kalau umurannya anaknya 4 bulan. Saya kesel kan, saya gendong anaknya. Mbak suka hitung-hitung kan ya? Anaknya saya lempar, hitung kecepatannya. Sekian saya Seto, terima kasih. Iya. Seto. Sudah 8 menit. Iya. Waktunya di closing. Iya. Karena susah cari materi. Iya. Saya penasaran dengan komentarnya Hamim. Soalnya dari tadi ngakak terus dia. Silakan Hamim. Seto. Jujur Seto ini malam ini sebenarnya adalah komik yang mungkin yang saya jagoin ya. Sih. Tapi Ayam berarti. Bukan dong. jamu berarti. Iya. Ini aku sedikit ada koreksi ya. Mungkin tadi ada split materi. Mungkin ada kayak ragu sama materimu, akhirnya powermu nurun, ya kan? Sayangnya kalau misalkan itu bisa ditabrak sama powermu yang stabil, itu mungkin jadi satu set yang udah kuat dan cukup bisa sampai di 7 menit akhir. Terus sedikit koreksi juga, terlalu banyak mengulang punch yang sama. Kayak membolak-balikkan, mungkin boleh diulang lagi, tapi harus dengan punch yang lebih kuat lagi. Gitu sih. Itu aja dari aku sih. Iya, terima kasih Hamim. Itu pesannya ya dari Hamim ya. Terus Silakan. selanjutnya? Calon tuh. Wih, cek tegangi kan rasanya. Ya. Kayak mari loro. Seto, Mari geri. Iya, silakan. kenapa malam ini? Perasaan Malam ini Kenapa? kenapa? Kenapa?
ada miss ya. Sempat lupa apa tadi? Kalau lupa enggak. Dicedekno. Kalau lupa enggak kayak apa? Nervous rasanya enggak, karena suaranya juga ternyata artikulasinya juga masih jelas kok. Jedanya juga masih pas. Cuman sempat ada miss kemudian jenengan blank. Ya sempat blank dan itu terlihat. Kalau bedanya ketika yang mungkin yang kapan hari pernah Cak Angele yo, itu bisa lucu karena memang orisinil asli. Tapi ketika tadi, sih 6 menit, itu saya enggak menangkap kelucuannya, menangkap bahwa Anda kebingungan waktu itu ya, bukan lucu gitu. Saya sih sebetulnya seneng karena ada banyak lawakan cerdas di situ. Mulai dari hafal penemu-penemu itu kan, penemu apa tadi, penemu telepon ya. Penemu telepon enggak punya saya. Iya, penemu telepon. Telepon ada. Telepon. Daerah Sempol. Oh, Sempol ya. Penemu telepon. Saya masih suka, cuman sayang gitu loh tadi ketika begitu miss, Anda blank, habis itu nurun sudah ngomongnya sudah mulai gelit-gelit sudah. Sayang sekali. Coba mudah-mudahan masih bisa lolos, saya kan masih top kok. Keren. Mantap, terima kasih. Suaranya Cak Londo. Iku nek dibuka gegere abang kabeh gitu. Kerik ande. Oke, silakan Rizky Bibir. Iya, jadi menurut saya kucing barusan lucu. Lapo Kok ono kucing ya kompetisi. Tuh, liburan. Oh liburan, kucingnya liburan ya. Mantap. Anda gak tahu kalau Taman Botani Sukorambi ini tempat liburan favorit di Jember? Wow. Wowmu Kak biasa. Gak natural. Kak natural. Soalnya konco-koncoku kabeh pengen ning Jember karena pengen ning Botani toh. Wow. Iya. Ya wow bisa. Saya langsung komentar ya. Ya. Ya sebenarnya gini sih, menurutku ya materi dari dan pembawanya udah nggak masalah sama sekali dari awal ya. Tapi memang kendala dari tipikal jokes para produksian itu yang bermain kata-kata. Apa itu? Waduh, arek komedi kok gak ero para produksian ya apa. Dia rone cuma Indonesia, Jawa, Dura. Oh iya. Ya apa? Para produksian itu permainan kata dari tipikal jokes yang bermainan kata. Kan ada sketsa, ada para produksian. Sekarang ngomong ngono di Inggris no. Iya, emang iku, Mat. Kon stand up-mu sopo? Favoritmu, ha? Percil. Percil itu stand up. Apa, Dre? Percil? Anake kodok. Ya, jadi sebenarnya kalau para produksian adalah Siap. kelebihan para produksian itu dia tuh akan membuat jokes yang bakal banyak punchline-nya karena dia bermainan kata-kata, dibolak-balik dan segala macam itu sangat punya potensi besar untuk mendapatkan punchline. Jadi memang akan menciptakan punchline-punchline yang rapat dan banyak. Itu kelebihannya. Cuman kekurangannya adalah ketika kita punya waktu yang panjang, para produksian harus punya bahan yang lebih banyak. Karena kita harus membawakan materi. Beda sama storytelling, sama sketsa. Kalau sketsa itu masih bisa dibuat kondisi yang bisa ada percakapan. Jadi orang bisa membuat theater of mind. Tapi kalau para produksian yang dia buat itu kan harus banyak-banyak premis yang dia buat gitu loh. Paham Mbak maksudku ya? Paham. Itu memang kendala. Paham omongane iki. Ya, Koyoke kacamatamu wis rusak sing nang Taman Botani iku lho. ya. Ya. Tapi memang para produksian itu tipikal jokes yang kayak gitu itu memang punya punchline-punchline yang enggak seberapa gede juga karena emang kadang harus mikir lebih dalam. Contoh kayak misalkan Insanur Akbar itu para produksian dan Cak Lontong itu kan harus benar-benar mikir. Nah, itu memang benar-benar orang tuh harus fokus dengerin kamu. Cuman ketika memang punchline-mu enggak kena, tadi tuh ada hit and miss ya. Ketika miss kamu kayak agak gak pede. Seharusnya sikat-sikat aja. Dan seharusnya harus benar-benar prepare dengan waktu yang sudah ada. Karena ketika waktu 6 menit dan sepertinya sudah kehabisan materi itu agak kebingungan. Aduh materi apa lagi ya. Itu harus di-preparein. Karena memang sebenarnya sih nggak salah ketika ada para produksian. Mungkin karena memang waktu yang didapatkan 8 menit itu hal yang sangat susah menurut saya sih. Tapi menurut saya di awal ini penampilan yang bagus menurut saya sih. Oke, terima kasih Seto. Terima kasih. Ini wong Indonesia atau wong Jember. Apa? Ngomong disiapin ngono, di-preparein. Di So Inggris. Nggak, emang kita sengaja bibir komentar terakhir. Apa? Suwi.
Enggak, aku kate takon iki. Iku kok ngembun mana? Lambemu kawa ijen dah. Mau pikir lah mesti metu teko lambeku belerang. Neng kene kawaijen neng kene parkiran. Iki nang kene ana blue fire iki. Ya blue fire kan neng kene. Bisa nang kuping blue fire iki. Silakan mentornya. Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelum saya mau ngucapin selamat dulu buat Atta sama Aurel ya. Hei, gak ada hubungannya. Tidak ada urusannya dong. Gak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Kan dong. menikah selamat. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Gak diundang soalnya aku. Tapi sebelum saya respect dulu sama Mas Setu Harun, penampilannya menurut saya di awal udah menurut saya memuaskan. Kita ketika ngeset materi 8 menit itu Mas Bir, awalnya sebelum diubah-ubah itu udah 8 menit. Terus aku bilang mungkin ditambahkan tinggal pengembangannya aja gitu. Atau mungkin ada yang lupa atau gimana pengembangannya yang Tapi nggak sudah di dibawakan. set itu sudah jadi 8 menit. Awal pertama kali ngeset itu udah sekitar 8 menitan. Soalnya goyah banget dan sebenarnya kalau Oke. misalkan katakanlah awal sampai akhir itu konsisten bagus banget. Cuman kan di akhir-akhirnya kan kayak goyah kayak nunggu waktu habis aja gitu aja. Iya, iya. Sayang banget sih menurutku. Tapi kalau boleh nambahin, sebenarnya kalau untuk tipikal materi yang seperti ini harusnya bukan 8 menit yang harus dipersiapkan, tapi bisa 10 sampai 12. Karena ketika mungkin kayak tadi ada split kayak gitu harus ada persiapan materi yang lebih kuat gitu loh. Mungkin itu aja sih yang next kalau misalnya masih Tapi ini persiapannya harus gitu masih ya. bisa jadi calon juara menurut saya karena deliverynya bagus dan materinya masih berbobot daripada yang ya. Daripada yang sudah tereliminasi. Daripada yang sudah di... Udah tim ini hampir sama, inspirasimu siapa? Bagus ya. Penjual madu mulu. Inspirasi Siapa, siapa sih? dalam bersenam komedi siapa? Siapa? Bapak saya. Aku takon komik karepe bapak Komik, saya. komik. Siapa? Komik Indonesia yang jadi Stand up inspirasi. komedian. Stand up komedian siapa? Siapa? Ayo, yo meneng no. Kasir. Indra Frimawan. Oh, Indra, bener kan? Itu para produksian karena memang membolak-balikan kata-kata. Tapi emang harus Gak hati-hati. kualik ae awakmu. Sira deleng ngisor. Enggak gitu dong. Wah, repot nih. Emang mengidolakan Indra Firmawan? Iya. Tanpa sepengetahuan Seto ya. Iya. Kita- Hadirlah. Terima kasih Seto, tepuk tangan buat Seto. Silakan kembali tempatnya. Kami Mantap ucapkan selamat sekali. datang kepada Pak Febri. Selamat datang. Selamat Pak. datang Bapak, selamat menikmati. Mantap. Mudah-mudahan terhibur Pak. Amin amin. Oke, peserta selanjutnya. Ini. Andalan Aing. Ya. Dia adalah peserta terbaik Gumitir. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Saya Jamel dari keluarga besar Takmir Masjid Gunung Gumiter. Menurut saya, segala profesi pada hari Minggu itu diliburkan teman-teman. Seperti guru, pegawai bank, tukang tambal ban sempolan. Itu langganan saya. Berbeda dengan bapak saya sebagai takmir masjid. Beliau tidak bisa libur azan. Sehari saja beliau libur azan, maka Gumitir itu serasa di luar negeri. Kayak di Manchester lah.
suara lantunan adzan bapak saya sangat krusial bagi rakyat Gumitir. Karena fungsinya bukan hanya sebagai penanda waktu sholat tiba, tetapi juga berfungsi sebagai penanda berakhirnya aktivitas-aktivitas. Tukang ngarit di Gumitir tidak akan berhenti ngarit jika belum mendengar bapak adzan duhur. Anak-anak main bola tidak akan berhenti main jika belum mendengar bapak adzan maghrib. Tukang awe-awe di Gumitir tidak akan berhenti ngawe jika belum kiamat. Bahkan PPG, petani-petani Gumitir, sangat bergantung dengan suara lantunan adzan bapak saya. Mereka bakal berhenti nyangkul ketika mendengar bapak adzan duhur. Sehari saja bapak libur bolos adzan, maka petani bakal nyangkul terus sampai perut bumi. Bagian pusar. Liburan yang paling menyenangkan bagi saya liburan bersama sanak famili. Mirisnya, saya jarang banget liburan bersama sanak famili. Dikarenakan keluarga sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Bapak jaga masjid, ibu jaga toko, adik jaga jarak. Awe-awe. Biasalah. Di Gumitir banyak truk-truk lewat. Khawatirnya wing jedar wiu dibawa ambulan. Saya sedih banget teman-teman. Karena jarang liburan bareng keluarga. Sekali ada liburan bareng keluarga, itu ziarah makam. Ini kan bukan liburan yang saya inginkan. Saya kira bakal diajak ke Wakatobi, Raja Ampat, Disneyland, Thailand, Wonderpool. Ternyata diajak liburan ke makam. Ini bukan liburan bagi saya, tapi
pindah lokasi tempat berdoa. Ini mending ya, kalau ziarah makamnya ke Wali Songo. Hitungannya masih liburan keluar kota. Lah ini ziarah makamnya, ziarah makam ke Habib Ali. Yang letaknya masih di sebelah tikungan Gumitir gitu. Dan notabenenya yang ke sana itu masih tetangga-tetangga gitu. Ke sana jatuhnya bukan liburan, tapi moita-moyan gitu. Set masuk, ketemu sama Lek Dullah. Saya sapa, hai Lek Dullah, bagaimana kabar Anda? Siah, caca selain ramel mel. Berilah ketemu. Semakin lama, saya semakin gusar teman-teman. Semakin tidak yakin kalau ini betul-betul liburan. Akhirnya hati kecil ini bertanya-tanya, apakah sesungguhnya ini liburan? Tetapi bapak saya bersikeras meyakinkan kalau ini betul-betul liburan gitu. Nak, ini liburan. Ini tempat wisata Islami. Kok di kuburan, Pak? Kuburi. Tapi Pak, nih dengerin lagu Opik. Harapan saya, jika liburan beneran, itu liburan ke Bali teman-teman. Karena enak, liburan ke Bali bisa beli baju I love Bali, foto sama bule, cekrek. Bisa beli gantungan kunci. Enak, pulang bisa dipamerkan gitu. Lah ini liburan ke makam. Apa yang bisa saya bawa pulang dari makam? Satu-satunya yang bisa dibawa pulang itu cuma barokah. Barokah kan tidak bisa dipoto. Mau dipamerkan, jatuhnya malah riya. Semisal, nih bro, saya bawa barokah habis liburan. Barokah apaan? Mana? Gak kelihatan kayak pancelenmu. Bro, ini hanya aku dan Allah yang tahu. Carpak Ben Mel. Nih dengerin lagu Opik. Sekian, saya Jamil. Jamil. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Jamil. Mantap sekali. Tidak salah andalan naik. Masa iya liburan nang makam? Ya Allah. Habib Liburan Ali ya. Habib Ali ya benar. Tahu kan Habib Ali ya? Siapa? Pas tikungan Iya. Gumitir awal, Kiri jalan, Oh ya? iya, paham ya. Emang serius liburan ke sana? Iya. Wahananya apa aja di sana? Hei, ngomong wahana kon. Mati-mati ya. agak maju. Silakan. Silakan Rizky Bibir. Silakan. Iya. Kita Maju, kasih maju, waktu maju, 2 maju. hari untuk bibir. Maju. Aduh, jangan maju-maju. Itu kalau di Gumitir nggak ada dan emang Manchester, kayak Manchester. De Gea ngarit. Ngarit De Gea. Ya apa? Soldier ngawe-ngawe gini. Fasilnya dipakai. Oh iya, lupa. Ya begini, ini De Gea pas ngarit. De Gea ngarit jadi ini. Udah ya langsung ya, karena sudah lucu nggak usah di backup lucu. Menurutku sih banyak diksi-diksi yang memang bagus-bagus banget ya Mas. Ketika memang
memang ada bahasa Madura, campuran bahasa Madura meskipun punchline diksi-diksi ini bisa dipakai di area yang memang stereotip Madura itu agak seperti itu. Itu yang paling bagus karena memang ketika kamu main udah di luar Jawa Timur itu agak kesusahan. Tapi ini kan ngomong konteksnya kan kompetisi di area Jember dan ini sangat bagus sekali dengan campuran bahasa baku gusar, terus mengapa demikian dan segala macam itu bagus-bagus banget dan itu sangat worth it, maksudnya sangat nyambung banget dan terkesan memang akhirnya lucu banget karena emang dicampur-campurkan. Itu kelebihanmu ya. Apa word itu? Word. Kerjo. Repot lawan. Kata, word kata. Iku nyambung, kerja niku worth it. Oh, Worth it. Ya, bekerja. paham? Bekerja dengan baik. Kenapa bekerja? Iku worket. Padahal aku ngomong worth it karo bisa artisnya. Iya. Ya apa sih Andre iki? Loh, tutu iki. Tapi bagus ya. Cuman premisnya kuat banget ketika takmir masjid dilemparkan ke liburannya kemana. Ini yang aku maksud dari beberapa peserta. Banyak materi-materi bahan-bahan yang memang agak sensitif. Tapi ketika dibawakan dengan target komedi yang tepat, ini jadi hal yang bagus dan lucu. Ini beberapa ada Habib Ali tapi dia tidak malah menyalahkan Habib Alinya, tapi kondisi orang-orang yang di sana itu sangat cerdik dan bagus sekali sih menurut saya. Itu salah satu menurut saya kalau banyak orang yang malah meremehkan Jamil itu katanya tidak pintar, dia itu sangat tolol. Nah, lebih parah dong. Enggak, cerdik banget untuk sudah ketebak punchline. Cerdik banget. Punchline ya. Cuman gini sih, ini yang jadi note ya. Jangan tahu Nut. Bisa. Apa Nut? Iso wae Disneyland iki. Catatan. Ya. Ya ini yang jadi catatan ya. Kalau misalkan memang banyak punchline yang bunyi-bunyian, itu bukan masalah kamu harus bunyi, tapi kira-kira itu sudah bisa mewakili setupmu enggak gitu loh. Tiba-tiba apa maksudnya? Oke, tabrakan, cuman harusnya kamu harus dikuatkan. Bunyi-bunyian itu sama halnya act out, ini hanya penambah. Ketika memang punchline-mu udah lucu, ketika dikasih bunyi-bunyian pasti lucu. Tapi kalau punchline-mu ini bunyi-bunyian, takutnya orang miss, gak paham gitu loh. Itu ya yang pertama. Yang terakhir, kalau misalkan ada callback yang awalnya nggak kena ketika ngomong opik ini, itu jangan dipaksakan di akhir, terbukti akhirnya nggak kena lagi. Callback itu syaratnya adalah ketika yang pertama itu sudah kena, di akhir dibawain, itu bakal lucu. Ketika memang udah lucu, gitu. Itu konsepnya callback ya? Callback gitu. Tapi menurutku selebihnya bagus banget, cuman sedikit ada yang miss aja yang masalah bunyi-bunyian, tapi selebihnya bagus banget deh. Menurut saya sih bisa jadi ini juara sih menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan boleh. Ngerti? Kamu jadi juari. Iya, ngerti ngomong apa sih Tas? Ngerti. Ngerti gak? Ngerti. Ya, mas kira cantolnya kuping jadi cakot. Bo pikir reo. Ya menawa ono kayu nih. Silakan Cak Londo. Jamil, luar biasa. Sesuai dengan harapan saya kemarin ya, wah pas. Jadi sebetulnya kata seperti pengucapan truk itu enggak lucu. Memang ada truk, hanya orang Jawa yang membilang truk. Ya, tetapi kalau Anda yang ngomong itu menjadi sesuatu yang lucu. Truk, ketawa, padahal enggak ada yang lucu, tapi cara membawakan itu lucu. Terus misalkan seperti kamu ngomong sesuatu yang minggu lalu kan saya bilang ya, minggu kemarin kan ya. Coba nanti tetap menggunakan bahasa yang seperti iya dengan pembawaan seperti ini dan itu masuk sekali. Tadi muatan lokalnya juga banyak yang masuk seperti awe-awe, seperti suasana di Garahan gitu. Suasana desa dibawa ke sini jadi kita bisa membayangkan di sana. Itu sangat lucu sekali. Saya tidak bisa membayangkan orang Ngarit baru berhenti kalau dengar bapaknya Adan gitu loh. Kita serasa masuk ke daerah Enggak, saya enggak sampai merasa seperti itu. Saya biasa. Enggak ya. Ya, enggak kan ya enggak ya. Enggak. Saya ya. Enggak ya. Hakul yakin saya berada di Taman Botani Sukorambi Kafe Yoi, sama jeril koyo melburono. Enggak ya. Sampe kan koncoku ya. Koncoku sama ini. Enggak. Oh enggak ya. Tibano ruwet ya. Jamil, sukses saya tunggu next. Iya, terima kasih Cak Londo, mantap. Berarti 2 komentar positif buat kamu. Iya. Ngerti gak? Ngerti gak?
Meteng, positif, meteng. Bukan dong. Ya silakan Hamim. Jamil, ngeri ya kemarin ini. Swasta. Negeri. Ini jenenge gak eru. Jujur malam hari ini mungkin menurut saya adalah malam buat kamu ya. Karena mentalmu, powermu dan penguasaan panggungmu kayak udah nyaman banget gitu loh. Kamu gak ada grogi, deliverymu tenang banget. Dan mungkin yang perlu dicontoh oleh teman-teman dari tema kali ini teman-teman nggak perlu terlalu pusing atau terlalu ribet untuk mengutak-ngatik dari tema itu karena dari Jamil sendiri kita bisa ngelihat gitu loh kalau dari tema liburan ini dia bisa dari tema tersebut dia bisa ngangkat dari hal sepele gitu loh dan bahkan bisa ditabrakin lagi dengan personanya dia gitu. Masuk. Dan mungkin satu catatan terakhir saya di beat terakhir kamu sedikit menurun mungkin karena dari timer yang kamu sedikit ini ya ngelihat kok udah 10 menit ya. Tapi itu nggak mempengaruhi penampilan kamu malam hari ini. Keren. Sempat menurun, tadi sempat anemia ya. Dah, ikut tekanan darah bukan beda dong. Silakan untuk mentornya siapa? Semua ya mentor. Gak usah ngaku-ngaku nih Api. Gak usah ngaku-ngaku. Silakan Dimas, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih buat tepuk tangan dulu dong buat Jamil. Wih, keren. Gila. Ini jagoan saya satu-satunya yang masih tersisa. Tinggal ini harapan terakhir. Sedikit informasi aja mungkin buat teman-teman di sini. Jamil itu setiap hari ke rumah saya. Apa? Hampir dimasukin kakak sama bapak saya. Tapi memang Jamil ini komik yang mau usaha keras gitu. Ya, terbukti malam ini bisa menghibur banget. Dia memang ngeluangin waktu setiap hari itu dia buat nulis materi. Cuma tadi bener katanya Mas Bibir materinya sempat goyah yang harusnya nggak perlu di callback ya Mas. Mungkin PR juga karena Jamil ini tipikalnya masih apa yang di set awal harus sama gitu Mas. Improvisasinya tuh masih minim. Maksudnya? Jadi kalau dia ngeset awal materinya harus kayak gitu, dia nggak ngerubah lagi gitu Mas. Kalau di atas panggung kita udah keluar konteks ya, kita harus benar-benar fight ketika memang, makanya ketika di atas panggung kita sudah gimana nih, kita juga berstrategi nih, ini bisa di callback. Makanya kalau banyak komik-komik senior, itu kadang callback yang tidak disesuaikan dengan, yang tidak sesuai dengan konteks yang teksnya, yang naskah yang dia buat. Tapi ketika memang udah ini waktunya untuk callback, ya udah di callback. Callback itu bukan karena tertulis, tapi karena memang kondisi dan juga ada kesempatan juga gitu. Iya. Atau mungkin juga faktor tadi bener katanya juri Mas Hamim dia materi yang opik itu kan rada ini ya enggak karena mungkin karena ngelihat tolak-toleh ke timer yang udah hampir mepet. Bisa jadi gitu. Di luar itu saya puas dari performanya Jamil, terima kasih semoga lolos ya. Oke. Terima kasih Dimas. Berarti kamu minggu depan belajar improve. Iya, pesannya gitu. Enggak takutnya kalau misalkan enggak lolos jadi awe-awe itu dia. Iya, bisa. Jangan lupa adan ya. Kalau enggak adan kiamat ya. Terima kasih Jamil, silakan kembali ke tempat duduknya. Mantap. Silakan kembali ke Gumite. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Jamil, mantap. Kan Ajung Joy. Iya, namanya Ajung. Dia anak Ajung, baik kita sambut ini dia. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cafe Tebing. Selamat malam orang-orang jelek yang kalau liburan harus mikir outfit. Saya orang ganteng gak mikir outfit. Saya mikir budget. Malam ini temanya liburan ya. Karena liburan, menurut saya paling enak itu liburan jalannya tuh enak naik mobil daripada naik motor. Karena kalau di mobil itu enak apalagi sama pacar ya. Kalau sama pacar itu enak gitu. Komunikasi lancar, pegangan tangan. Terus bisa gini, ngelap kaca mobil,
bisa bikin nastar. Enak gitu. Beda lagi kalau misalnya naik motor. Kalau naik motor nggak enak teman-teman. Kalau ngomong itu harus keras. Harus banyak persiapannya gitu. Sebelum ngomong kita harus tarik kaca helm dulu. Tarik tambang. Terus juga kalau mau ngomong itu harus ada effortnya gitu. Atur pernafasan dulu. Main artikulasi A, I, U, E, O. Pas mangap. Sabuk. Logor maneh kaca helme. Itu pasti lewat ajung ya. Kasihan gitu. Tapi saya punya satu solusi. Kalau misalnya mau ngobrol jelas sama orang belakang. Yaitu pakai corongan masjid bapaknya Jamil. Iya. Dan saya ini paham banget tentang liburan. Saking pahamnya saya tentang liburan, saya ini bisa tahu destinasi orang liburan dari gesturnya dia packing barang-barang. Ada orang yang packingnya kayak gini. Ini ke Bali, kecak soalnya. Cek, 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 cek. Ada lagi yang kayak gini. Ini ke Bromo. Ada lagi yang kayak gini. Lebaran. Emang kenapa lebaran? Libur juga kan? Tanggal merah itu. Iya. Dan saya heran kenapa kalau misalnya liburan itu malamnya kita selalu panik prepare. Iya enggak sih? Sebelum liburan malamnya itu kita nggak bisa tidur. Aduh, aku besok liburan ke Zimbabwe. Bawa apa ya? Baju, sabun, pagar. Apa lagi? Dewa kipas. Oke, skip. Dan tentang liburan juga ya. Kenapa orang itu rela jauh-jauh liburan keluar kota? Padahal sebenarnya di Jember ini banyak tempat wisatanya teman-teman. Di Jember ini ada banyak. Ada Papuma. Ada satu lagi tuh Papuma. Sama ini yang di Sukarambi. Puma. Banyak gitu kan. Dan di Botani ini kita banyak yang bisa kita lakukan gitu loh. Ada orang rela jauh-jauh ke Ancol cuman berenang. Padahal di Botani ada kolam renang ya kan. Ada orang rela jauh-jauh capek naik turun Gunung Bromo. Di Botani ada capeknya. Ada orang rela jauh-jauh ke Labuan Bajo cuma nonton Komodo. Di Botani ada Mas Nyong. Ya kan? Di Botani ini juga banyak loh. Hewan-hewannya bisa kita lihat di sana. Ada merak, ada rusa, ada Mas Nyong. Ada merak kayak Mas Nyong. Ada rusa jakunnya kayak Mas Nyong. Banyak. Oke. Dan juga mirisnya teman-teman ya. Di Jember ini gak sama kayak di Bali tempat wisatanya. Di Jember itu perawatannya beda sama kayak di Bali gitu. Kita ambil salah satu contoh, Pantai Kute dan Pantai Papuma. Di Kute itu perawatannya standar internasional. Sedangkan di Papuma itu perawatannya standar Ambulu. Beda jauh sama yang di Kute ya kan. Dan orang-orang sekitar Kute itu paham bahasa Inggris. Jadi gak kaget kalau misalnya diajak ngomong sama wisatawan asing. Hello mister, how are you? I'm fine, I'm very well. Enak gitu. Coba kalau misalnya orang-orang Papuma diajak ngomong sama bule. Hey sir, I wanna go to toilet. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa aku bahasa Inggris. Kasian gitu. Gak kebayang kalau misalnya ya. Kalau misalnya orang Papuma ini ngomong bahasa Inggris paling bisanya cuman oh yes, oh no. Kalau enggak yang ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Dan di Kute Bali itu sering kedatangan tokoh-tokoh internasional karena perawatannya yang internasional juga ya. Contoh yang pernah datang ke Kute itu adalah Sarukan, Salman Khan, ikan. Ada kan ikan di Kute kan? Ada dong, nggak salah itu kan ya.
Terus juga kalau misalnya di Jember, gak kebayang kalau tiba-tiba tokoh internasional datang. Salah satunya adalah Messi. Gak kebayang kalau tiba-tiba Messi datang ke Jember, sudah sampai Tawangalun gitu ya misalnya ya. Soalnya Messi dari Surabaya ke Jember, itu naik patas. Jadi kernet deh ya. Messi jadi kernet. Pas sampai depan Tawangalun, Messi mesen ojol. Ojol dateng, ojol kaget. Wow, are you Messi? Yes, I'm Messi. I'm from Argentina. Wow, amazing. Dilihat outfitnya sama ojol ya. Dibawa dari bawah sampai atas, sepatunya sepatu bola. Celananya celana Barca. Kaosnya kaos partai. Di belakangnya ada tulisan coblos Aldi Taher. Terus juga jalan gitu kan. Pas di jalan ngomong, hey Messi, where you gonna go? Oh, sorry, I wanna go holiday. I wanna go to beach. Beach? Jalan? No, no, no. Pantai bodoh. Oh, pantai. Banyak. We have Papuma, and Bopuma. Oke, I wanna go Papuma. Oke, sir. Akhirnya jalan set, lewat Ajung. Lewat Jenggawa, sampai Jenggawa Messi minta stop. Why Messi? Bos Fafan. Why? Biar Barca menang. Jalan lagi kan Messinya sama ojol. Jalan, tiba-tiba disalip sama anak Hera gitu. Messi ngamuk. Buka kocok helm. Alole! Kudak nutup mana kocone. Sano Messi. Pas sampai Papuma, Messi terkagum-kagum lihat Papuma gitu. Wow, this is a wonderful beach. I like it. Tapi teman-teman, yang paling kaget itu adalah tukang parkir Papuma. Gak bisa bahasa Inggris. Ya. Coba kalian pernah pikirin gak sih? Ciri khasnya orang tukang parkir Papuma itu apa? Biasanya mereka ini pakai hem kembang-kembang. Rambut mohak disemir. Jari jempolnya panjang. Sepanjang jalan kenangan. Iya. Terus tukang parkirnya kaget itu. Saper loh. Messi. Temennya nyaut. Beni. Arwah Beni Messi. Bos Fafan. Beni Bos Fafan. Siapa Mas? Bos Messi. Ya. Yeah. Coba cek. Dicek sama tukang parkir ya. Messi. Yes, I'm Messi. I'm from Argentina. Oh, ngene Messi ya. Apik ya. Mulus meneh. Ono barcode ya. Ono dosbuke pisan. Pokoknya mulus. Coba terus habis gitu ya. Sama temannya dari belakang itu disaut. Ori kayak kule. Oke, dicek kan, dibuka bajunya. Ada resleting dibuka. Tiba no Mas Nyong. Saya Novel, terima kasih. Ya silakan Cak Londo. Kenapa lemes? Iya Mas Novel. Waduh. Ya. Suaranya kenceng ya, seneng saya dengar suaranya. Alhamdulillah. Sampean seneng sing suara kenceng-kenceng gitu ya? Nah, pas gitu loh. Maksudnya kenapa enggak buat kemarin waktu pilkada. Gitu. War. Gitu ya. Joknya gitu ya. Kalau saya harapan saya sih ketika membandingkan itu ambil sesuatunya tidak perlu langsung fokus ke situ, jeglekkan ke situ. Kalau misalkan katakanlah Ambulu, nggak perlu nyebut itunya. Nama aja orang, tukang parkir lah, atau nama Sidul atau siapa. Kalau dibandingkan dengan Kute, oh ya jelas, Kute internasional, tapi Ambulu juga internasional juga loh Papumanya. Papuma itu, Karang Papuma itu menurut teman saya fotografer, itu 4 termasuk yang terindah di dunia loh. Jadi sebetulnya sih saya juga paham sih maksudnya seperti apa, tapi langkah kerennya kalau Mas Noval membuat komedinya, maaf saya bukan membandingkan, tapi Jamil itu mengambil sisi cetek tapi menjadi sesuatu yang hype. Jadi paham ya maksud saya?
Padahal saya tidak paham loh maksud saya. Iya opo Baik. sih. Terima kasih. Kah, Mangkane rada greges ya. sampean pancen rodo gak enak awak cak ya. Ngaruh tak jak mrene iki ngaruh ya. Ngaruh ya. Makanya emang rodok telat. Silakan Hamim. Ya, Noval. Santai Mas Noval, kalau misalkan nggak bisa jadi juara, jadi penerjemah Siri bisa Mas Iqbal. Sebenarnya ada hal yang disayangkan banget untuk digali ya, karena menurutku dengan beberapa materi yang tadi kayak misalkan beberapa gaya dari cara liburan itu menurutku masih bisa dibedah banget gitu loh, dan menemukan banyak sekali kelucuan di situ. Dan juga ada hal yang unik yang hampir mirip dengan tipikal materinya si Jamil. Tadi itu kalau nggak salah saya nemuin di beat terakhir itu tukang parkir Papuma. Gimana kalau ketemu sama bule. Nah itu sebenarnya bagus banget kalau misalkan kamu galinya pas loh. Apalagi galinya itu dari cara sikap, bener kata Cak Londo tadi, dari sikapnya, baik dari attitude-nya. Bahkan kita bandingkan dengan tukang parkir di Bali itu bagus banget kalau menurutku. Sayangnya mungkin ada kepanikan di beat-beat awal atau di menit awal ya, karena mungkin tidak bisa melampaui si Jamil ataupun dari sebelumnya. Karena sudah down dulu mungkin kena Jamil. Sayang sekali. Iya. Sayang sekali. Tapi menurutku untuk delivery masih bagus, dari minggu yang kemarin masih bagus, masih stabil. Terima kasih. Paling enggak menang ganteng lah ya. Gak bisa dibawa mati. Tapi percuma, ganteng-ganteng gak lucu. Enggak, strategimu kan mending, mengalah ya. mending awak elek, gak lucu. Ya. Silakan bibir. Iya. Menurut saya kamu ganteng ya. Hei, kon seneng dah. Dan dia juga punya besar ya punyamu ya. Apanya? Keinginannya. Otot. Ya kan. Suaranya juga besar. Bibir. Iya. Tapi Tapi kadang memancing suatu fantasi di otak saya. kon kate fantasi opo ning arek iki? Kon sing garano. Munine resleting ta. Ya apa mau unine? Bisa kan? Oh tek kuyo. Bisa enggak kan coba. Kau nyebul. Soalnya resletingku gak kancing. Ya Allah. Aku divisi sik tas Noval. Apa? Lambene bibir saya eleke jadi. Iya kayak bikang ya. Kontrolnya bikang nes mateng. Le matang ya. Meledak gitu. Langsung ya. Menurutku sih mentalnya bagus banget. Intonasi bagus, emosinya bagus. Cuman. Ya iki cinta Anda. Ini kayak kesalahan di pemilihan materi sih menurutku ya. Karena kenapa tiba-tiba absurd gitu. Banyak punchline saya absurd, tiba-tiba buat nastar, tiba-tiba main rima Salman Khan, ikan. Terus tiba-tiba ada Messi di slereting, ada nyong. Mbok pikir muncar, ikan, sarden. Iya. Kenapa seorang Noval yang punya emosi kuat itu larinya ke absurd? Menurutku sih Eman. Salah pemilihan materi menurut saya. Soalnya gini, ini yang harus dipahami sama teman-teman yang lain dan yang peserta dan siapapun yang komik ya. Absurd itu akan lebih lucu ketika orang paham kalau dia absurd. Tapi kamu memaksakan absurd ke orang gitu. Ya, beda ya? Ulangi. Absurd itu akan lebih lucu banget ketika orang sudah tahu kalau dia absurd. Bukan memaksakan absurd. Contoh. Berarti ini memaksakan absurd. Bisa jadi, karena dia juga tidak mengenalkan keabsurdannya di awal dan belum diiyakan sama orang untuk dia absurd. Contoh ya, ada beberapa komik yang emang absurd. Viko, ketika dia keluar pun kok kelihatan kayak konyol. Assalamualaikum, itu kan untuk menunjukkan kalau absurd. Alan pun ketika dia masuk itu harus menunjukkan bagaimana kalau dia itu konyol. Akhirnya biar bisa diterima. Yang harus dipahami adalah keabsurdan itu dekat dengan self-deprecating. Membodohi. Membodohi diri sendiri. Nah, ngomong ngono ae lho. Ya itu kan istilah komedi, Mas. Iya. Ro aku goblok, ro. Ini ngerti gini ya. Misalkan kan harus handrem. Terus kan ini istilah mobil. Kan jadi lah istilah. Gitu lah, maksudnya intinya kalau misalkan absurd harusnya jangan dibawa langsung. Katakanlah gini ya.
ketika kamu ngomong Messi, itu bukan masalah nggak lucu atau nggak lucu atau nggak lucunya. Tapi orang masih belum menerima kalau kamu itu absurd. Kalau itu misalkan dibawakan misal sama Alan atau yang absurd, itu akan lebih lucu karena dia sudah, orang itu sudah menerima kalau oh iya wis iki absurd iki, kata digawe yang dia ayo gitu loh. Tapi kalau kamu masih belum mengiyakan untuk orang itu setuju dengan keabsurdanmu, paham ya maksudku ya? Absurd iku kudu elek. Dan ganteng. Lawan kodrat, enggak harus. Kayak misalnya Uus Iya. itu kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita jeli, Uus itu menjelekkan diri sendiri. Iya. Karena kayak misalkan aku membodohi diri sendiri, kayak Uus kan ngaku, gak lucu aku ya. Kamu memang bodoh. Iya. Iya. Semua Jadi orang tahu. Jadi emang kayak gitu. Dan beberapa konektor sih nggak masuk gitu loh. Ketika ngomong gini-gini terus nastar. Gini ya, punchline itu adalah kata lucu atau kejadian lucu, tapi yang masih bisa nyambung dengan setupnya. Karena ada konektor. Kalau tidak ada konektor dan konektornya miss, orang nggak akan ketawa. Makanya harus jeli dengan konektor yang kita buat dan benar-benar kita harus memahami kenapa ini bisa lucu. Biasanya kalau saya treatmentnya kenapa saya ini ngomong lucu, kasih alasan. Apa kok uang kudu guyu neng kene? Itu aslinya kelewat tadi. Ada satu punch yang lewat. Oh, pantesan. Belibet. Akhirnya itu. Ah, Tadi akhirnya- kan harusnya komunikasi jelas, pegangan tangan, renang, terus baru bisa ngelap kaca. Gini aku harusnya. Seharusnya gitu. Ah, Seharusnya mungkin salah emang. ada act out yang memang ada konektor untuk Milsing. menjelaskan ke sana. Milsing. Gitu ya. Tapi menurut saya sih karena sudah jadi secara emosi. Tapi menurut saya lanjutkan Ya. dan semoga berhasil. Yuk. Amin. Mantap, terima kasih Bibi. Mas Yong tahu nggak? Setelah penampilan novel barusan, Jamil merasa tenang hidupnya. Sangat tenang. Jere Jamil, deki lucuan saya. Jere. Jamil saiki nang mburi iki ngereng-ngereng iki. Digawe Oh mikir. iya, iki sakmene gaya apa, sakmene gaya Iki apa. sing 1,5 juta, misalnya sing setengah ge sing awi-awi. Iya, Nah, sing setengah iki. sing 1 juta didele nang Habib Ali. Aku oleh opo? Gak apa-apa sing penting oleh barokah. Iya. Masih yoga kena digawe foto ya. Iya. Oke, silakan mentornya. Kode nih. Waduh. Selamat malam. Malam. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Noval. Yuk. Respect, Terima respect. kasih, Yuk. Terima kasih. Tadi beberapa analisa dari juri juga ada yang benar ya, memang benar. Jadi di openingnya ada yang lupa. Yeah. Ada satu one liner yang opening yang lupa. Terus di sketsa waktu di mobil ada rule of three harusnya di situ. Apa aja? Gak lucu nanti. Ada rule of three di situ yang lupa dibawain karena belibet. banyak. Berarti Itu pun miss. banyak yang miss ya. Universe berarti. Wow, bukan dong, beda. terus act out-nya juga tadi ada yang salah. Iya. Tapi sisanya sih ya tetap bangga lah. Oh, jadi banyak yang miss, banyak yang salah ya. Iya, miss salah. Iya, kalau banyak yang miss, banyak yang, berarti wajar kalau gak lolos ya. Banyak yang miss, banyak yang salah. Kok ditentukan saiki? Ada. Cuma kendalanya memang dong. susah. Susah? Kendalanya memang susah menggunakan materi absurd dengan tubuh seganteng Noval. Itu Iya, itu PR saya kemarin itu. Setuju, saya setuju. Kenapa dia itu nggak nyombongin? Masih sebenarnya persona yang dia nyombongin kegantengannya dia sudah masuk. Cuman tinggal ditabrakan dengan kondisi apa ini? Iya. Ya yang tadi yang tak maksud ketika dia ganteng, gak enaknya jadi ganteng disukai cowok juga misalkan. Itu kan ada kontradiksi. Ada yang ditabrakkan berarti. Iya, Ganteng sama elek. Iya, tetep aja kon elek man. Elek nobrok ganteng lah, nerobos neng sing ganteng. Iya. Tambah elekan. Coba Dre, ini Dre. Datang nih gini. Nah, Duh, gini. Nah, ini kan ketok kayak teori Darwin ya. Teori Darwin. Iya. Ketek menungso. Iya. Nah, sing ketek sing di. Iki. Kan dia aku iki. Ya. Teori Baru Darwin. menungso iki. Iya. Kalau boleh tahu tadi, dari kode ini tadi ada one liner yang kelupa tadi opening ya. Harusnya apa tadi? Coba opening. Jangan. Harusnya apa tadi openingnya? Tapi gitu sih Mas, salah misalkan salah penempatan materi aja sih. Coba kalau misalkan contoh ya, kalau Alan tiba-tiba keluar terus,
gitu ya. Coba Lan, sini coba. Sini, Lan. Coba Sini, Lan. dong, Sini, Lan. coba. Sini, Lan. Jenenge Sini, coba. Lan. Ini Iya, coba ini. Wih, Coba. iya. Ya ini dia. Alan. Coba. Ya. Mantap. Coba. Ya Coba. Allah, Kak. Coba. Aduh. Kesekut. Isin Mat Amel Bu TV. Iya. Itu kan, itu gestur-gesturnya gestur-gestur orang bodoh. Jadi itu diterima sama orang. Asik dorong, dorong. Bedakan mana yang bisa absurd Iya. wajahnya, mana yang nggak bisa absurd. Iya, benar. Sudah udah jauh kan? Hei, Iya. konflen. Jangan Masuk TV. Ada Masuk kamera. TV, iya. Saya sudah bilang tobat. Jangan. Ya. Sedikit meledos Iya. ya. Terus maksudnya main mercon kan. Iya. Benar. Oke, putihan tanpa saus kecap. Iya, bakso Bakso ya. Habis berapa tadi? Baksonya habis berapa putihannya? Bakso putihan. Saya enggak suka bakso. Apa? Sukanya? Belum nemu. Itu kan, itu padahal sederhana tapi lucu banget ya. Angel ya tiba. Oke, terima kasih Alan. Mantap Alan. Gitu sih maksudnya Mas ya. Sudah bisa dipahami tapi ya. Ya. Oke. Tapi apakah lebih lucu lagi kalau bibir yang absurd? Nggak bisa, dia nggak bisa absurd. Iya. Nggak bisa absurd. Bisanya? Ya, wis elek aja. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Noval. Oke, untuk peserta selanjutnya. Dan sebelumnya terima kasih untuk Dinas Pariwisata Jember dan juga BNI 46 Iya, ada Justan. Wah. dan juga Jember 1 TV. Anda terbaik. Kok wingi tuwek kameramen nih? Duh. Evolusi ya? Ngelungsungi. Kameramennya ulo. Iya, ulo. Oke, untuk next peserta. Ya, dia ini dari Jember aja. Iya dong, pastinya jadi. Dari Jember. Baik, kita sambut ini dia. Inang. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me long and rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure. I'm When Pamungkas said, kalau makan ikan mungkin gak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Tapi kalau sama kamu, aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Kata-kata itu romantis karena yang buat itu Pamungkas. Coba Sumanto. When Sumanto said, kalau ikan aku gak doyan. Tapi kalau sama kamu, aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Iya. Opo sih kak? Kenal lo aku Pamungkas ngantuk. Ya gak kena. Ya liburan. Aku kok orang yang sering liburan bareng keluarga. Iya tapi gak enak liburan bareng keluarga. Iku mesti kira-kira tempat. Iya gak sih? Iya kan? Kayak aku tuh panik arep liburan kan. Ibuku ngomong, wes dek payangan ae, ibu pengen rono. Mbakku nyaut, dek papuma pian. Kere-keran iku mbakku karo ibuku. Payangan papuma. Jero ati aku, wih enak nih ke pantai. Iya ngono. Dadi ekspektasiku ku tinggi. Aku engko dek kono arep berjemur. Aku engko dek kono arep main pasir. Aku engko dek kono arep delok manuk. Iya ngono. Dan pas mereka mari debat sing maune payangan papuma tiba-tiba fix dek botani. Iya ngono. Dek botani saya api. Cuma kan aku pengen dek papuma. Ono sing lali aku mau mas. Iya ngono. Jadi saya mau ekspektasiku arep berjemur malah berjamur. Sing maune aku arep main pasir malah main pusar. Sing maune aku arep delok main manuk malah delok manuk. Yo iku. Manompret. Iya. Dan aku heran ngono lho, apa ose panganan di tempat liburan iku lebih mahal ngono ya kan? Kayak sing maune mie instan 5.000 didol 10.000.
Koyok gorengan sing mau ne 1000 telu dadi 1000 kuto. Tadi dikempot. Iya ngono. Dan aku karena penasaran ya kan aku searching di Google. Alasan kenapa makanan di tempat wisata itu mahal-mahal. Muncul itu 3 alasan. Sing pertama karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Boleh ya kan. Semua orang pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Dan yang kedua menyesuaikan dengan tempat wisata. Gak apa-apa sih ya. Dan yang terakhir ingin Cak Londo jangan teleponan Anda. Dengarkan saya setan up ini. Kenapa Anda sibuk sendiri? Ono wong stand up gak digape loh ya Allah. Cak. Toto endi aku mau wis. Oh telepon. Sopo nelpon ya. Yo. Tapi jujur ya, tempat liburan terbaik jariku ku dek Taman Botani Sukorambi. Iya. Jujur ya, aku mulai cilik sering banget dek botani. Aku dek botani biyen aku iso sampai 7 kali. Oh, gak sering pokok wis. Dan yang aku suka di botani, aku sekarang penjagaannya itu ketat. Gak kayak biyen. Lek biyen iku jujur aku ya, Pak. Bisa dimasukin lewat belakang ngono. Dan aku lihat delok di belakang, itu pemandangannya sawah. Dan aku kemungkinan besar sing masuk lewat belakang, itu pastinya kan petani-petani dek kono. No. Dan petani-petani dek kono lek dek botani bukan liburan. Wejek, cuci tangan loh. Iya ditakoni kan betonggone kan. Lek arepe nang ndi? Botani, wih di. Telapo? Wejek, kargo sapi ngono ya kan. Dan yang saking seringnya aku di botani, aku sampai apal nama-nama hewan di sini beserta nama ilmiahnya. No. Dek kene ki ono jenenge ki Cairina moscata. Entok. Dan yang kedua ada juga itu namanya Paederinae. Tomcat. Dan yang ketiga itu ada juga hewan paling unik banget di sini. Varanus. Iku mas nyong, nyambe. Iya no, coba delok anak mas nyong iku ya lek liburan gak pernah ngajak ada kebun binatang. Soalnya apa? Delok bapak dhewe kaya delok hewan sing dilindungi no. Mas, hewan purba. 4 menit tidak lucu guys. Mempermalukan. Siap. Dan yang iki. Apa? Oke, sekian saya Inang. Oke. Endi mau? Oh iki. Ayo Nang. Perkara wedokan Nang ya sepurane Nang. Kon jenenge Iva ta? Siapa Iva? Oke, silakan Hamim. Ngelak aku. Dukung Iva sopo ini? Ya buat Mas Iva ya. Duh, Tuh Mas Iva. Dukung sopo. Masa gak kenal iki? Ya Allah. Ivan komedi ya. Oh, bukan dong. Iku lek bungkus rinso lek dikek nyawa ya kok ngono iku. Mesti golek perkara nang editor. Oke, Mas Inang, tadi sedikit ada dragging yang membuat goyang ya. Dragging itu mungkin di 1 menit atau 30 detik pertama itu kayak kebingungan punchline ini harus dapat lucu. Akhirnya ekspektasi yang udah ketanam terus nggak terrealisasi gitu ya. Itu sebenarnya udah bisa teratasi dengan pembawaanmu yang awal. Pembawaanmu yang awal dengan power yang udah cukup itu sebenarnya udah bisa diatasi. Cuma mungkin tadi sedikit blundernya ketika ngerosting Mas Calondo itu sebenarnya harus bisa jadi nilai plus kamu buat naikin mentalmu lagi. Tapi sayangnya ketika habis roasting power sama mentalmu tetap aja di situ. Harusnya bisa naik lagi nih. Gitu. Itu aja sih nilai dari aku. Mungkin next kalau misalkan lolos bisa dimantepin lagi mentalnya. Oke.
Makasih Mas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Amin. untuk Hamim. Silakan Rizky Bibir. Cak Londo wis nyekel mic. Tiba no gurung. Rizky Bibir. Samen kate komen Niva. Sabar sih ya Anda ya. Menurut saya Cak Londo itu nggak ada. Nggak ada. Gini ya, menurutku sudah PD-nya itu awal ketika Pamungkas dan udah nge-skemain untuk pakai backsound Pamungkas itu kan sudah terkonsep ya. Cuman kayaknya yang salah itu ketika kamu pakai punchline yang ketika Sumanto. Padahal itu sudah kena, sudah diakan. Kenapa punchline-nya tetap kata-kata yang dipakai sama Pamungkas? Karena balik lagi kita ngomong ke dasar dari stand up. Punchline itu kenapa disebut punchline? Karena itu mengagetkan. Patah. Gimana caranya kita membuat punchline atau lucu itu yang memang tidak tertebak sama orang. Ketika sudah tertebak dan sudah netral-netral aja, ya nggak akan ketawa. Karena ya udah faktanya kayak gitu. Kecuali main anti joke. Tapi anti joke adalah jokes yang memang punya premis yang kuat. Akhirnya bisa menutupi punchline yang biasa aja. Bisa contohin anti joke gak seperti apa? Misalnya gini, ada materinya Benny Dictivity. Dia tuh punya materi, saya tuh punya gangguan pencernaan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi gak makan, siangnya lapar. Nah itu kan hal yang biasa aja. Cuman ketika dibawakan sama Benny Dictivity dengan punchline yang anti joke, yang faktanya emang kayak gitu, itu bagus karena emang masih sesuai dengan personanya. Tapi kamu itu belum ngena di absurdnya, terus punchline-nya masih terlalu cetek ya, layer 1 itu jadi kurang. Dan seharusnya memang ketika memang kamu nggak bisa ngelawan, ini yang jadi permasalahan teman-teman. Kalaupun misalkan heckler ataupun heckling atau counter heckling, itu memang bagus ketika memang kena. Tapi resikonya ketika dia nggak kena, itu akan hancur ke belakangnya. Makanya ketika kita mau mengheckling atau counter heckler, itu kita sudah punya bahan-bahan yang memang kuat untuk menyerang heckler itu sendiri, untuk menaikkan. Karena terbukti ini contoh paling bagus untuk masalah heckler dan counter heckler ya. Ketika ada yang mengganggu ketika telepon, itu kan bisa menaikkan ketika memang kamu merosting Cak Londo. Itu kan akhirnya orang ketawa semua. Cuman ketika kamu nggak bisa nge-counter akhirnya tambah turun dan kamu tambah kacau. Itu yang berbahaya. Tapi menurutku untuk awal-awal stand up ya itu lumayan lah, bagus untuk segala perjuangan. Kalau kita nggak bisa ngatasi heckler itu atau heckling itu, materi ke belakangnya bakal hancur ya. Iya, kalau mending nggak usah diurusin aja kalaupun memang ada heckler dan kita nggak bisa nge-backup. Awakmu lah apa sih ngurusi Cak Londo? Cak Londo wis duwe bojo. Iya. Tutuk ngono. Sapa bojone Cak Iva? Tutuk. Oke, silakan Cak Londo. Saya baru tahu malam ini loh kalau ternyata stand up comedy itu bisa couple. Itu tadi kan couple-nya kan? Iya, couple. Ya. Ternyata lucu. Bukan kebetulan kapal selam itu. Ya, siapa yang lucu? Sing iku mau loh. Sopo Inang. Inang memang kalau stand up itu memang setahu saya sih itu pakai materi gitu ya, ditulis ya. Tetapi ketika action, perform itu pasti harus peka memang, seorang komedian itu memang harus peka. Ada sesuatu yang langsung terjadi itu langsung otomatis dia bisa mengelola dan tadi masuk. Seandainya saya di sana, saya pun akan melakukan hal yang sama. Ketika juri telepon, itu pasti akan, dan buktinya kena. Tapi salahnya kamu tidak fokus. Selesai ke saya, hilang semua punyamu. Padahal nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap, kalau jalur sesuai jalurnya. Bukan, kalau kita pakai istilah ya 50 tahun yang lalu kan ada istilah tegak lurus gitu kan. Jadi kita harus tetap tegak lurus sebetulnya gitu loh. Iya, aku gak ero 50 tahun yang lalu. Cok kene umure sik 30. Lah iya. Jadi ketika itu bahan harusnya kamu wah iki tepak iki. Tak makan ini. Nah, ketika kamu makan kamu lupa minum. Keselek akhirnya. Ya. Jadi persiapannya harus itu, selain fokus sama materimu, kamu hafal. Kan membawakan stand up itu kan nggak boleh kita seperti berhafal toh. Iya. Harus kita ngomong secara lancar toh. Iya. Saya pancing kamu makan, Lewis, kamu yang kemakan malah. Harusnya seperti itu. Mudah-mudahan aja lah lolos. Mungkin kalau nggak hari ini ya mungkin ya sekitar 2025 lah. Berarti 50 tahun ke depan. Ya.
Tegak melencong ya. Iya. Tegak lurus, tegak mencelong. Silakan Jamil. Duh, Jamil siapa sih? Kok Jamil? Kayak mari dulu iki ya Jamil tambah Allah. Jumawan. Tepuk tangan dulu dong buat Inang. Iya, Ya, mantap. kita besarkan hatinya. Tepuk Sudah tangan. berani. Jamil Jumawa. Aku tetap. Salam. Keliling Jamil, Jamil keliling. Aku Sebenarnya juara. saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan Inang ya malam ini. Karena kita tes materi tadi sore, kemarin malam, kemarinnya lagi, itu sudah mateng harusnya. Nah terbukti tadi waktu opening, saya tuh memang suka dengan opening itu. Dan memang sesuai prediksi dapat tawa kan. Cuman sayangnya Inang nggak siap ketika penonton dapat tawa, dia malah panik. Itu yang ya apa ya disayangkan banget gitu loh. Dan sangat disayangkan kenapa nggak fokus ke materi. Harusnya materi memang udah di set kemarin 8 hampir 9 menit sudah di set. Aku nyoba nggak kode premisnya, tapi kamu nggak ngeliat ke aku wes, kok wes panik gitulah. Gitu, jadi Itu ngetesnya kemarin di mana? Di Ngetesnya? Samsat ya? Mungkin Bukan ngetesnya dong. harus ke Polda Jatim mungkin ya. Iku tes drive jenenge. Jadi Cak Londo saking gak gamik. Emang lu siapa dilihat? iya. Boleh. Nek jadi Cak Londo LKS. Apa itu? Lakon sopo. Aduh, jok 50 tahun lalu. Cuman dia. Mas ya, menurutku ya, Tegak iki, lurus ya. menurutku mungkin apa sih Inang? Vesile. Vesil. Loh. Ya Allah. Lali. Mm-mm. Jadi mungkin apa sih ya, karena ketika Inang munggah banyak cobaan gitu ya. Sing mbak iku rame, mbak ya Nyekso meneh. nggak apa-apa. Mas seru ya Mas ya sing nyekso sapa ya? Mas editor. Titik. Tapi gak Titik gorombong tonggoku. sih tas iku. Ya, maksudnya ada kendala yang memang nggak bisa ditebak. Tapi ini gambaran kecil dari ketika kita dapat job. Let's say ketika kita ngomong profesional, kita kan bakal dapat job. Itu bakal banyak kendala-kendala yang kita nggak bisa prediksi. Cuman memang seharusnya dia sudah bisa counter. Mungkin karena masih baru stand up ya akhirnya nggak bisa counter, akhirnya kacau gitu. Ya tapi tetap semangat buat Ya, Inang. semangat lah. Minimal meskipun nggak dapat juara, dapat Iva tadi itu di follow Iya. up. Iya. Boleh. Mantap. Pikiranmu elek ku. Mas soalnya lek kate ngomong mental ya. Mental kuat bukan metal. Mental kuat ketika stand up. Contohlah Hamim yang dapat job motor di alun-alun. Aku roh. Di alun-alun nggak ada yang nonton. Yang nonton ada anak kecil. Iya. Ngomong apa Jerry? Dan dia juga pernah dapat job Iya. di depan Akmil. Iya. Sing DE posisinya ngene. Sempurna. Itu cobaan saya bukan ketawa, tapi banaspati lewat. Guyune ngenteni diizin komandane. Izin komandan ketawa. Pas dia perform. Guyune dadine solidaritas Iya. ya. Soalnya pas dia perform nungguran ono sing ngokang. Ake ngomong sing api, ayo. Wis kene wis ono tanda merah ini. Di laser bisa. Loh ya di laser. Ya apa sih tak? Soalnya aku tahu di laser Mas, ono gambare macan. Dudu iku laser lasere main. anakku. Laser mainan iku. Lasere anakku ono gambare awakmu. Ketek ya. Nyong sabene niki gawe laser sunat. Bolong lagi. Makane ra pindah sih. Mesti gak digawe vesile. Iki digawe. Tak kandano Iva kok. Oke, terima kasih Inang. Tepuk tangan dong Terima buat kasih, Inang. Mantap. Baik, komik selanjutnya ini dari Probolinggo. Peserta Oh, iya. selanjutnya. Ini peserta dari Probolinggo. Wih, Probolinggo. Probolinggo ini menandakan kalau kompetisi ini gak cuma Jember aja. Iya, tapi Ada Banyuwangi, ada Probolinggo. Mantap. Gila. dari Pastinya ada Probolinggo. Jember. Yo, Jember pasti Iya. tuan rumah dong. Ada Surabaya, ada Malang. Sih. Kita sambut, ini dia Faruk. Di malam yang spesial ini, semifinal spesial yang katanya mentor-mentor agak berat, saya akan buka dengan cara yang spesial juga. Saya akan pantun gitu. Jadi gini. Nah gitu, belum ya. Jadi gini pantunnya. Pergi liburan ke jalan tol. Assalamualaikum. Kon pernah nggak sih pas liburan, itu mesti
bingung ngono mager pengen mangan opo dan akhirnya mek mangan pentol. Nah, iku sing aman Mas, sing aman mlebu TV soalnya. Nah, itu namanya pantun campur bridging ya. Ngomong-ngomong masalah pentol. Ya, sebenarnya saya nggak ada masalah sama pentol karena itu cuma bridging. Masalah saya sama liburan gitu. Karena liburan di desa saya itu cuma liburan ke Wali Songo gitu. Ya Allah, liburan ke Wali Songo. Ya meskipun ada liburan lain, kalau nggak Wali Songo paling Wali Limo lah. Yo. Beda 4 wali tok lah. Beda 4 dan 4 itu paling Faang, Apoy sama personil wali lainnya gitu. Gak apa lah aku seneng. Ya Allah. Maksudnya liburan ke Wali Songo itu kan ziarah gitu. Ini modelannya tonggo-tonggoku kayak Jamil kabeh gitu. Kayak Jamil sing mau iku lho. Dadi nek nyelok aku duduk ruk enggak. Ya masih rol muslimin. Maksudnya kenapa liburan ke Wali Songo gitu loh. Liburan ke Wali Songo kalian pernah nggak sih ikut rombongan ibu-ibu sama mbah-mbah itu sampai nyewa bis gitu. Ya Allah, bisnya itu bis gede kan loh. Bisnya kalau nggak salah Bismillah. Nah itu guyonan ibuku pas diukur bis ya. Bis loh, nyewa bis. Itu yang kalau kalian naik ke bisnya, itu ambune mek situ mesti. Ambu minyak angin ya Allah. Ambu minyak angin sak bis iku lho. Sak eksekutif bis ya. Nek wis disewa rombongan Wali Songo, mesti ambu minyak angin ngono. Padahal sing gawe minyak angin mek wong siji, tapi kok iso sak bis ngono ambune. Ternyata begitu tak lihat, oh bener. Gawe minyak angin gak digosok, digerojok. Iso sak bis ngono lho ya Allah. Dan gak enak ya, karena sak rombongan isinya ibu-ibu sama mbak-mbak lansia itu loh. Kalian tahu kan mbak-mbak lansia yang rentan geter gitu, surungen aku gitu. Gak enak gitu, kita harus antri mau naik bis ini loh. Saya kan, aduh kok dowo gitu. Karena saya sebagai orang yang muda, saya kan nyelatu ya opo iki. Akhirnya saya pengen tegur gitu, karena saya pemuda yang sopan, saya tegurnya pakai kode. Mbah, mbah, tak tepuk bunda ya. Wayahmu, wer. Keras ya. Buyung upi. Enggak, maksudnya saya tegur gitu. Mbah, ayo cepetan. Karena nggak bisa dipaksain mbah-mbah gitu. Kalian tahu mbah-mbah mau naik bis itu ya? Kan mesti pegangan pintu gitu ya. Sambil bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kernetnya nyaut, Astagfirullahalazim. Mbah, mbok cekel, astagfirullah. Iya, sepurane. Helmnya kari. Oh, biasa mbah, dirantep nih helmnya. Helm karglos maksudnya ya, aman. Maksudnya mbak-mbak itu dan setiap turun itu mesti nggak ada sesuatu yang melegakan gitu, nggak pernah alhamdulillah nggak. Mesti aduh boyoku, aduh guluku, aduh ku. Nah ini kernet yang barusan ya. Ini pegang. Ya Allah, helmnya kari nih. Biasa mbak dirantep nih. Maksudnya, ya Allah, liburan gitu nggak enak banget ya. Karena kalau saya memaksakan liburan di daerah saya, di tempat saya itu mesti nggak bisa juga. Saya hidup di Probolinggo teman-teman. Di sini ada yang tahu Probolinggo nggak? Ini mungkin fakta baru ya buat teman-teman. Jadi Probolinggo itu terbagi menjadi 2. Probolinggo Kabupaten dan Probolinggo Kota. Saya orang kota, ini mungkin fakta baru bagi kalian ya. Justru fakta baru juga buat saya gitu. Justru baru tahu juga wali kota Probolinggo kalau yang dipimpin itu kota. Oh ini kota, tak kira desa Wisma. karena kayak gitu kota Probolinggo gak ada banyak yang tahu gitu. Yang kalian tahu wisata di Probolinggo, Gili, terus Bromo, Kanjeng Dimas, itu kabupaten gitu. Dan kota cuma punya apa? Cuma punya gerbang tol gitu. Gerbang tol Probolinggo Barat gitu. Ya enggak Probolinggo Barat tok sih, timur pisan. Berarti jajar loro gitu loh. Dan kalian tahu gerbang tol apa sih yang bisa dibanggakan? Paling kan cuma ngetap kartu e-money gitu kan, tit gitu, ya Allah, ngetap lu yang Probolinggo gitu. Maksudnya kalau sama-sama ngetap, itu kalau pulang juga ngetap gitu, tit gitu, gak usah nang Probolinggo gitu loh. Probolinggo cuma punya itu, ya Allah. Bahkan karena wisatanya jarang di sana, duta wisata, kari dutane tok gak ono wisatane. Cuma duta, itu pun duta Seleon Seven gitu loh. Ya Allah, cuma kalau dia ada dutane, ya Allah. Dan di Probolinggo, ya meskipun saya telisik ternyata ada yang unik lah. Di Probolinggo itu ada wisata. Jadi buat bapak-bapak di belakang yang mau wisata ke Probolinggo, coba datang ke ini. Wisata Probolinggo salah satunya merah. Saya kasih tahu ya. Kayak apa ya? Jadi merah itu merah. Ya Allah merah loh. Maksudnya kalau sama-sama merah, kantor parpol juga ada yang merah gitu loh. Kenapa nggak jadi kota wisata gitu kantor parpol?
Itu saya cari, maksudnya konsepnya wisata itu kan ada hal-hal yang bisa dinikmati gitu ya, bisa liburan di sana. Contohnya Jatim, contohnya Taman Botani lah. Kita bisa menunggangi wahana-wahana anak kecil gitu. Merah gitu. Maksudnya apa yang ditunggangi selain isu toleransi gitu. Nah itu nilai moral ya biar aman. Maksudnya, dan ternyata saya telisik di gereja merah itu teman-teman. Ternyata ada sesuatu hal yang unik, keren ternyata Kota Probolinggo ini. Jadi gereja merah ini, fakta ya buat teman-teman yang mau ke Probolinggo, yang mau ke gereja merah itu cuma ada 2 di dunia. 2 loh di dunia, yang pertama di Belanda, yang kedua di Probolinggo. Maksudnya gini loh, kenapa Probolinggo gitu kan? Dari jutaan kota di dunia, kenapa milihnya Probolinggo loh, sehingga ono dutane gitu loh. Kenapa Probolinggo gitu? Maksudnya kan sebelum pembangunan, pasti ada perencanaan gitu kan. Iya kan, gak mungkin kan gak ada perencanaan. Jadi para petinggi-petinggi itu kumpul gitu. Sepertinya kita sukses mendirikan gitu. Wah kita harus mendirikan franchise, enggak ya? Maksudnya kita harus membuka lagi untuk menyebarkan lebih luas gitu. Kan gitu konsepnya kan. Akhirnya muncul pilihan-pilihan gitu kan. Muncul pilihan-pilihan Inggris, Amerika, Perancis, Vietnam. Dan pasti pemimpin itu kan menengahi gitu. Ini kita pilih yang mana ya? Ada beberapa pilihan. Gini aja biar gampang. Kalian sebutkan satu kota yang menurut kalian cocok. Akhirnya KB serentak Vatikan ngomong Probolinggo gitu. Dari mana gitu pikiran Probolinggo gitu loh ya Allah. Dan saya sebagai orang Probolinggo susah gitu mau kenalan sama orang. Beda sama kota besar gitu. Pas liburan gitu kan enak. Dari mana mas? Surabaya. Saya sebagai orang kota Probolinggo gitu susah mau kenalan sama orang gitu loh. Karena saya tiap kali kenalan, mas dari mana? Kota Probolinggo. Hah? Halo responnya, ha gitu loh. Maksudnya kenapa ha gitu kan? Maksudnya di ikro aja sebelum ke H itu harus melewati alif, ba, ta, sa, jim lah. Ini baru H gitu. Kenapa Probolinggo langsung H gitu kan? Harusnya kan Probolinggo alif. Susah gitu ya Allah. Dan ketemu orang Probolinggo itu gimana ya? Kenapa respon Probolinggo sama kayak orang kaget gitu? Probolinggo H gitu. Ini takutnya nanti lama-lama respon kaget diganti Probolinggo. Jadi ada orang gitu dikageti. Dor, Probolinggo ya perkenalkan nama saya Faruk. Terima kasih. Omongannya sales kenikir gitu. Iya, itu Sales kenikir. Kenikir kan sih. tadi pagi dia ke bengkel. Bore up mesin. Sales kenikir jadi ini. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan Iya. dengan berat hati. Jadi angel langsung. Mangane duwe rung ojo cilik-cilik ta. Jadi tim saya yang atas nama Sarah itu sebenarnya materinya sudah jadi. Darderdor. Sudah darderdor. Kemarin juga sudah saya coba Sarah kan apa? Loh, Apanya? Si. Otakku kok nang di. Sudah saya Boyo nek nyoba ngomong-ngomong. Sudah saya coba materinya Iya, sudah materi. tahu saya. Nah, cuman satu dan lain hal tadi pagi Sarah terpaksa harus kembali ke Ngawi karena kakak dari ayahnya ada yang sakit gitu. Jadi dengan terpaksa harus ke Ngawi. Tadi pagi berangkatnya. Waduh, mendadak sekali ya. Bisa Berarti Anda diwakilkan, kakaknya? bukan, bisa diwakilkan sama supir bisnya. Ngapain coy? Bapak Febrian, terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Andi, tamu-tamu yang lain, terima kasih Bapak. Semoga selalu senang. Semoga terhibur selalu. Terhibur Bapak. Kayaknya saya enggak apa ya, kurang wah kalau saya enggak ke sana, harus ngobrol ini. Kayak iya. Saya tadi ada berita katanya dari Infanteri 9 apa? Aduh aku gak paham sih ngono-ngono ya. Aku rune kodim ngono tok sih. Brigif 9, komandan Brigif 9 datang Pak. Oh 509. Oh iya siap-siap. Salah Pak. Bapak. Kepala cabang Bank Mandiri. Nabung Bank Mandiri. Iya. Dan juga. Ya. Nabung aja ke Bank Mandiri dan juga BNI. Iya. Soalnya anu pisan ya. Oke, gimana? Penggem.
Wah, gitu. kami siap diundang. Iya. itu memperbaiki ekonomi kita, Pak. Iya. Iya. Di masa pandemi, di masa pandemi itu perlu sekali. Alhamdulillah hidup kita terselamatkan. Gimana? Ya, tambah lagi lah. Masuk, Bapak. Iya. Masuk. Kalau boleh tahu Bapak mengidolakan siapa malam hari ini? Iya. Jamil. Woi. Jamil. Jamil. Oh iya iya iya. Betul. Iya. Iya iya. Awe Pak ya, awe. Awe. Betul. Bapak, saya mau tanya nih. Harapan Bapak dengan adanya kompetisi ini apa, Pak? Harapan Bapak dengan adanya kompetisi ini nantinya seperti apa? Kedepannya, Pak? Harapan saya Iya. untuk mendapat kompetisi ini. Iya. Ya. Paling enggak Jember ada yang menang suci deh. Mantap, Pak. Karena Itu. kita punya perwakilan ke Suca gagal. Nah Ngisi ini di Jember, sini kita Pak. siapin mulai sekarang kita Siap, seleksi dan Pak. kita seleksi. Siap. Wah, berarti udah ada progres ya. Aku mau ngomong Suca. Apalah pokoknya yang sampai Jakarta. Sampai Dan Jakarta. berhasil. Ya, saya. Paling enggak juga Iya, nanti Pak. kalau datang tamu dari luar kota. Siap. Entertainment ada pilihan. Dari musik, dari tari, dan dari stand up. Wah, ini. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Bupati kemarin. Siap. Tambah meneh. Apalagi nanti pas final insya Allah Bupati Jember kita akan datang. Nah itu. Tambah meneh. Apa nih tambah? Beliau juga datang. 20 seat. Ya. 20 minimal seat. 20 seat untuk booking. Wah, Ingat itu teman-teman, harus- Rini. Ingat teman-teman, harus beli tiketnya karena limited seat. Iya. 50.000 saja untuk final. Kok usah dimiring-miring nota. Iya. 50.000 saja untuk final 9 April. Sudah mampir. 9 ya, April 2021. Ada Firza Falsa dan juga Dani Aditya. Iya. Kawati. Iya. Kari Jadi cedek sih. Iya, jadi harapannya Bapak ini tadi semoga para peserta ini ada yang nanti tembus ke suci. Sempet dulu Pak dapat golden ticket. Cuman nggak ditelepon. Siapa itu? Ada ini depan saya. Alasannya, alasannya Pak, televisinya itu. Bukan, habis pulsanya. Yang pertama Suci 7 saya dapat golden ticket Pak. Itu alasannya pulsanya nggak ada. Terus saya coba lagi Suci 8, alhamdulillah dapat juga. Alasannya HP-nya hilang. Intinya apes ya. Iya, apes aja. HP-nya hilang. Ya wis lah, yang ini iki ya. Ya, yang penting kesenian di Jember tetap terjaga. Iya. Gak cuma ada tari-tarian, musik, ada juga stand up Ada, comedy. itu. Karena kita juga butuh picis ya. Kita hamba cuan ya. Terima kasih Bapak. Ngebul. Biar dapurnya ngebul bener. Yang repot kan Polda Pak. Iya. Polisi dapur itu. Itu. Kalau udah ada itu ngecomel Pak. Enggak Yang kenal ngebul pot Eric ngecomel. King. Iku lho bapak ojo nang aku tok. Iya, bapak itu. Sing duwe iku lho ojo nang aku tok. Oh, minggir. Oh yang ngomong tak nek ngesut ibu. Anda mengganggu pemandangan Anda. Iya. Oke. Terima Bapak, kasih monggo Bapak. lanjut, Semoga enjoy. sehat selalu. Nanti silakan untuk seluruh peserta maju pakai ke maskernya, jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan. Sebelah sini. Grup 4, grup 3 sebelah sini, grup 4 sebelah sana. Grup 3 sebelah sini. Grup 3 itu Noval Jamil Seto. Grup 4 sebelah sana. Sini. Grup 3 Sarah karena nggak bisa datang, agak ke sana, agak ke sana. Ini grup agak ke sana. 3, ini grup 4. Karena Sarah Karena tidak Sarah, hadir. Berhalangan hadir. Berhalangan hadir, jadi otomatis didiskualifikasi. Iya. Silakan lanjut Mas. Ya. Baik. Grup 3. Silakan maju
Noval, Jamil, dan Seto. Agak ke sana, agak ke tengah. Oke. Noval. Juri bilang Anda bagus. Cuman tinggal Anda menabrakkan materi Anda dengan apa yang ada pada diri Anda. Jamil, Anda mendapatkan big applause dari juri. Dan Anda digadang-gadang akan menjadi juara kompetisi ini. Dan untuk Seto. Seto bagus. Tapi kurang prepare untuk masalah menit atau durasi. Mau nggak mau untuk grup 3 ini harus keluar 2 peserta. Ini sangat sengit, untuk grup 3 ini sangat sengit. Dan untuk juri bingung mana yang akan diloloskan untuk final. Karena setiap grup kemarin sudah grup 1 dan grup 2 sudah ada lolos satu-satu. Ya, oke. Selanjutnya yang harus keluar untuk grup 3 mundur dulu grup 3, mundur dulu. Kita beralih ke grup 4 dulu. Kita harus ke grup 4 karena ini masih masih simpang siur untuk saya barusan ada yang menginformasikan saya di telinga saya ini. Masih bingung. Oke, grup 4 dulu silakan. Agak ke sini. Geser kanan, ya. Ya. Faruk. Anda bagus. Cuman lebih berhati-hati lagi. Inang, durasi Anda hancur. Oke. Dan yang lolos grup 4 pada minggu ini adalah selamat kepada Faruk. Selamat untuk Faruk lolos ke babak final hari Jumat besok. Oke. Iya, tetap semangat. Silakan Inang. Faruk sebelah sana. Faruk di atas. Faruk tetap di atas. Oke, siap. Silakan kembali lagi untuk grup 3. Maju lagi. Seto, Jamil, dan ada Noval, Jamil, dan Seto. Dan harus berat hati yang tidak lolos pada malam hari ini adalah, saya sebutkan satu orang dulu. Mohon maaf, Noval, Anda tidak lolos. Tetap semangat, Tetap semangat, Noval. Yes, boleh ke depan, agak ke sana dikit. Oke, ke depan lagi, ke depan lagi. Agak maju. Ke depan. Oke, set. Ya. Ini peserta yang jadi perdebatan juri. Ini adalah peserta yang jadi perdebatan juri. Di mana mereka berdua sama-sama mempunyai teknik atau jeda yang paling bagus. Dan juri bingung untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak. Namun apapun itu alasannya, harus ada yang lolos menuju final. Yang tidak lolos pada malam hari ini bukan berarti Anda jelek. Anda bagus. Anda bagus. Karena masalahnya di sini adalah setiap grup harus ada yang keluar dan menyisakan satu orang untuk menuju ke final. Saya ucapkan
Selamat kepada saya karena ini ada perdebatan daripada juri ya. Saya mungkin kasih ke juri aja deh. Silakan Mas Rizky Bibir. Aduh, berat sekali nih ya, karena memang keduanya lucu dan punya potensi yang bagus sekali. Ini juga sempat berdebat dari beberapa juri dan segala macamnya, karena sudah punya potensi dan potensinya besar semua. Karena memang ini terkumpul di grup itu yang salah. Tapi saya harus memilih salah satu dari kalian untuk ke final. Yang masuk ke final adalah Jamil. Tapi saya masih ngasih tawaran untuk Seto untuk perform di final. Apakah mau? Cuman tidak bisa merebut juara 1, 2, 3 tapi bisa merebut kesempatan untuk di final. Mau nggak? Tapi nggak bisa juara 1, 2, 3, sorry. Perform. Mau nggak? Misalnya kayak gitu mau apa nggak? Sebuah kehormatan sekali. Ya karena dia juga punya potensi. Ini aku tawaran, like misalkan memang Seto mau, monggo, kalau enggak. Saya mau tanya dulu ke Setonya ya. Seto, si Komo gimana? Oh enggak? Bukan dong. Bersedia nggak kalau kamu perform di final besok? Bersedia. Bersedia, Seto. Terima kasih ya. Itu berarti selamat buat Jamil. Bersedia nggak kamu perform di final? Sudah. Kemaru sih Seto gitu. Mental juara, mantap. Sudah, selamat untuk Jamil. Selamat untuk Jamil dan Faruk lolos ke babak final. Silakan untuk Seto, boleh kembali. Tetap semangat Seto, mantap. Oke. Ya. Ini adalah yang lolos di final. Kasih tepuk tangan dong. Faruk dan Jamil. Agak ke sana. Geser dulu. Iya. Agak doan ya. Kenapa gitu juga? Ini lo senternya kamu di sana. Sana. Di sini. Oke, ini adalah yang lolos di final. Sampai ketemu di final. Jangan lupa beli tiket 50.000 saja karena limited seat untuk final tanggal 9 April 2021 di Cafe Tebing tentunya. Dan ada bintang tamu dari Malang dan Surabaya, ada Firza Falaza dan Dani Aditya. Dan terima kasih juga kepada Dinas Pariwisata Jember. Terima kasih kepada Bank BNI. Dan juga Justan. Pastinya terima kasih kepada Jember 1 TV. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Saya Nyong dan teman saya. Saya Andre Gepeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.